Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mengaturkan salawat dan salam kepada hambanya, rasulnya, kekasihnya, Tuhan baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang umi, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga pada kekasih-kekasih beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh tentang dunia media sosial yang akhir-akhir ini sedang ramai, yaitu perseteruan antara dua pendekar sulap, yang satu praktisi sulap, yang satu lagi praktisi pengobatan dan juga merangkap praktisi sulap. Di sini saya tidak membela satu di antaranya, kan, tetapi kita coba untuk berpikir bijak. Mereka berdua adalah orang-orang hebat, orang-orang yang punya potensi di dunia hiburan, di dunia pengobatan. Untuk itu kita hargai mereka berdua, kita acungi jempol mereka berdua. Tetapi sebelum kita berbincang lebih jauh, jangan lupa dukung channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat memberikan manfaat, ikut memberikan hasanah, kabar-kabar terbaru bagi saudara-saudara kita di luar sana. Dunia media sosial tak henti-hentinya memberikan kabar terbaru, kabar-kabar dari tokoh-tokoh tertentu, dari para praktisi tertentu, dengan fenomena kejadian yang membuat kita kadang-kadang tertawa, kadang-kadang geram, kadang-kadang juga merasa tercengang. Kali ini kita akan membahas salah satu tokoh pendekar kita, yaitu si pesulap merah atau Marcel dengan Gus Samsudin, yang dua-duanya memiliki profesi yang tak jauh berbeda. Satu berprofesi sebagai praktisi pesulap yang tentunya sudah kita kenal dengan trik-trik sulapnya, dengan kemampuan dia untuk membongkar trik-trik tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para praktisi perdukunan dan juga praktisi pengobatan. Yang satu lagi seorang, boleh dibilang seorang tokoh yang cukup ternama, yaitu Gus Samsudin. Selain beliau juga praktisi supranatural, beliau juga praktisi pengobatan juga, dan akhir-akhir ini terkuak ternyata sedikit banyak beliau juga menguasai trik-trik sulap. Untuk itu kita berbincang, tidak mencari kesalahan-kesalahan mereka atau kebenaran-kebenaran mereka, karena kita mengambil jalan tengah dari kejadian-kejadian yang sedang mereka permasalahkan. Baik, kita akan bahas satu persatu di antara mereka. Bukan berarti saya lebih pandai dari mereka, bukan berarti saya lebih menguasai mereka, tetapi ini dari sudut pandang pribadi saya. Kita akan coba bahas dari pendekar kita yang satu ini, yaitu Gus Samsudin. Gus Samsudin ini beliau adalah praktisi pengobatan juga, praktisi ruqyah juga, dan juga praktisi hikmah. Di padepokan beliau tidak pernah sepi. Orang yang datang, pasien yang datang untuk berobat, untuk konsultasi di sana. Kita tahu beliau ini adalah
salah satu pendiri Padepokan Nurjati yang ada di Jawa Timur, mengenai trik-trik beliau yang selama ini dihebohkan oleh masyarakat, dihebohkan oleh dunia media sosial, bahwa metode pengobatan Gus Samsudin ini dianggap sebagai salah satu pengobatan yang mengandalkan trik tipuan, dan ini dinyatakan oleh seorang pesulap merah. Atas kejadian ini sehingga dunia media sosial menjadi ramai, masing-masing pihak klaim dirinya lah yang benar, dirinya lah yang paling tepat, dirinya lah yang paling tahu tentang apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh saudaranya. Untuk itu mari kita coba bahas tentang trik-trik atau metode-metode pengobatan yang sedikit nyeleneh di dunia pengobatan yang sering kita lihat. Untuk itu mari kita coba kembali pada permasalahan, yaitu tentang trik pengobatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin yang dianggap oleh si pesulap merah itu merupakan trik tipuan belaka. Saya berharap bahwa masyarakat bisa berpikir lebih bijak dalam memahami makna atau hakikat pengobatan. Di dalam dunia pengobatan, saya pribadi sudah tidak asing lagi karena belasan tahun saya mendalami pengobatan sunnah dengan metode herbal, dengan metode terapi. Saya tekuni sejak dulu. Untuk itu dalam dunia pengobatan ini memang harus benar-benar dipahami bahwa sesungguhnya entah itu pengobatan modern, entah itu pengobatan alternatif, entah itu pengobatan sunnah, semua berdasarkan dugaan-dugaan, yaitu contoh penyakit tertentu diduga dengan obat tertentu, dengan proses terapi tertentu, dan begitu, entah itu dari pengobatan tradisional, entah itu pengobatan modern, semua berdasarkan dugaan-dugaan. Untuk itu saya pribadi tidak pernah mempermasalahkan seseorang berobat dengan metode apa, selagi si praktisi ini masih menggunakan doa-doa tertentu yang bersumber dari Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan dalam metode pengobatan. Saya tidak pernah permasalahkan tentang trik-trik metode pengobatannya itu, entah itu dari pijit, entah itu dari totok, entah itu dari semacam sentilan, entah itu dari pembekaman, entah itu dari proses urut, entah atau segala macam, dan itu semuanya hanya syarat, hanya sebagai sabab. Inti dari segala macam pengobatan ini adalah doa. Ketika kita mengobati seseorang yang sedang pasien, ini sedang sakit, maka yang paling terpenting adalah doa kita, permohonan kita untuk memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terkadang si pasien ini tidak jarang juga banyak mengalami kesembuhan dengan
cara-cara pengobatan-pengobatan yang sedikit berbau klinik atau gaib, atau dengan metode-metode yang sedikit berbau perdukunan. Di sini kita pahami bahwa sang praktisi seperti yang kita lihat, kita bicarakan saat ini adalah beliau seorang Gus Samsudin ini mengobati seseorang, selalu melantunkan doa-doa, melantunkan baca-bacaan ayat-ayat Allah. Dan ini suatu poin bahwa ini adalah bentuk ikhtiar beliau untuk mencari kesembuhan, untuk memohon kesembuhan si pasien kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal apa yang digunakan untuk metode pengobatan, entah itu trik, tipuan, entah itu trik sulap, itu hanya sabab dan itu hanya sebagai penghantar doa. Jadi saya tidak pernah permasalahan hal seperti itu, walaupun saya pribadi tidak pernah melakukan pengobatan seperti itu. Akan tetapi menurut saya terkadang pasien sembuh ini bisa jadi dari doa-doa si praktisi, dari doa-doa keluarganya sendiri, bahkan dari sedekah yang dia keluarkan untuk berobat. Terkadang penyakit ini bisa jadi karena seseorang enggan untuk bersedekah, begitu Allah kasih ujian sakit. Dan ini terkadang si pasien mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mencari pengobatan. Dan biaya yang dikeluarkan ini bisa jadi itulah sebab kesembuhan dari sakit si pasien tersebut. Untuk itu marilah kita berpikir bijak dalam melihat makna dari segala macam pengobatan, karena intinya memang segala macam pengobatan semuanya adalah dugaan-dugaan, semuanya adalah prasangka-prasangka, tidak ada yang pasti di dunia ini, entah itu pengobatan tradisional maupun pengobatan modern. Untuk itu bijaklah kita melihat fenomena kejadian di media sosial, apalagi menyangkut nama seseorang. Jangan sampai kita menggibah, jangan sampai kita memfitnah. Kita ambil sisi baiknya dari apa yang kita lihat di luar sana. Dan untuk Mas Pesulap Merah atau Mas Marcel, beliau ini punya niat yang sangat mulia, yaitu ingin mengedukasi, ingin membongkar tipuan-tipuan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan praktek pengobatan. Ini kita patut acungi jempol bahwa beliau ini salah satu praktisi sulap yang sangat mengedukasi masyarakat bahwa di luar sana banyak oknum-oknum atau pelaku-pelaku pengobatan yang sengaja melakukan penipuan dengan cara-cara bermain sulap kepada si pasien-pasiennya. Akan tetapi perlu diingat bahwa dalam dunia trik-trik tipuan paranormal atau tipuan perdukunan dari zaman dulu hingga kini, itu akan selalu berkembang, akan selalu berpotensi untuk muncul dengan metode-metode terbarunya. Untuk itu, satu trik tipuan terungkap, maka akan muncul trik-trik berikutnya, bahkan bisa jadi lebih canggih dan lebih susah untuk dikenal oleh masyarakat awam. Untuk itu jadi pertanyaan, apakah ini yang dimaksud edukasi? Ini yang dimaksud membongkar penipuan? Kalau menurut saya pribadi, ketika satu trik terbongkar, maka kreativitas orang-orang yang mengaku dirinya paranormal, mengaku dirinya dukun, dia akan mencari solusi, dia akan mencari metode baru lagi untuk melakukan hal yang sama. Dan ini pasti dengan
metode yang lebih canggih dari apa yang sudah terbongkar. Untuk itu saya sarankan, jika kita ingin membongkar suatu trik-trik tipuan atau trik perdukunan dengan metode sulap, harus dipikirkan matang-matang. Jangan-jangan ketika kita membongkar satu trik tipuan, kita juga ikut berpartisipasi dalam menciptakan satu produk tipuan lagi yang lebih canggih. Untuk itu cobalah berpikir lebih bijak. Akan tetapi itu tadi, untuk niat dari si pesulap merah ini patut kita acungkan jempol, yaitu untuk membongkar penipuan yang dilakukan praktisi pengobatan yang berbau-bau gaib. Untuk itu saya pribadi berharap masyarakat lebih bijak dalam memahami makna tentang mencari kesembuhan, karena kesembuhan bisa berasal dari sebuah trik tipuan. Kita tidak tahu trik tipuan bisa menjadi sabab, menjadi kesembuhan, bisa menjadi bahkan menjadi penyakit pun juga bisa. Ketika orang mengalami sendiri dengan tertipu dalam pengobatan, bisa jadi dia akan stres, dia sendiri akan berpikir panik karena sudah mengeluarkan uang banyak, ternyata tertipu, bla 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 bla. Banyak sekali yang seperti itu, dan ini akan menambah buruk penyakit yang dia derita. Untuk itu kita harus tahu, ketika kita akan berobat, intinya kita akan memohon kepada siapa. Ketika kita berobat, entah itu ke tradisional, entah itu ke pengobatan modern, inti dari kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita sehat, memberikan kita ujian sakit. Untuk itu percayalah, apapun yang media kita pergunakan untuk pengobatan, semua hanyalah sabab, entah itu dengan cara-cara hiburan, entah itu dengan cara-cara, bahkan dengan cara-cara yang tidak masuk di akal. Kadang-kadang hanya dipukul sekali sehat, terkadang hanya disentil sekali sehat. Apakah ini yang kita sebut dengan penipuan? Tentu kita kembalikan lagi bahwa kesembuhan itu adalah milik Allah. Jadi apapun yang dipergunakan sebagai media kesembuhan itu tidak ada berpengaruh apa-apa kepada si pasien tersebut. Ingat, apapun yang kita pakai metode pengobatan, entah itu urut, pijat, al-hijamah, bekam, apa segala macam, itu tidak akan berpengaruh apa-apa dengan kesembuhan kita, terkecuali Allah izinkan kita untuk sembuh. Nah, untuk itu marilah kita kenali pengobatan-pengobatan yang tidak menyimpang dari ajaran baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Di sini ada al-hijamah, bekam, ada ruqyah, ada al-fasdu, ada pengobatan-pengobatan herbal seperti herbal sunnah, madu, ada kurma, ada zaitun, ada habatus sauda. Ini yang sudah tercantum dalam kitab suci kita. Untuk itu bagi saudara-saudara yang muslim, marilah kita siarkan pengobatan-pengobatan sunnah agar kita tidak mengalami hal-hal yang sudah terjadi di dunia luar sana, yaitu tertipu, yang merasa tertipu, yang merasa dibohongin, apa segala macam. Intinya dari doa tersebut adalah memohon kesembuhan. Untuk itu jangan pernah suudzon dengan siapapun, jangan pernah berprasangka buruk pada siapapun. Dan bagi saudara-saudara kita seperti Bang Marcel Sulap Merah, dan juga tokoh kita
Gus Samsudin. Semoga beliau diberikan kesehatan. Semoga beliau ini selalu bermanfaat buat orang lain dan selalu mengembirakan orang lain, dan ilmu-ilmu mereka dapat bermanfaat oleh orang-orang di sekitar mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Untuk itu, mari kita berpikir bijak, mari kita berpikir jernih, mari kita saling memaafkan. Jangan menjadi hakim di antara kita, bahwa kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum